Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Auliana Kurniasi dengan 20240640404. Saya di sini akan mempresentasikan semua makalah yang dipaparkan oleh teman-teman saya, dimana dimulai dari kelompok sampai kelompok 7. Dimana untuk pemaparan ini sebagai tugas IPS mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Cost Accounting dan Manajemen Produksi. Cost Accounting dan Manajemen Produksi merupakan dua aspek penting dalam operasional sebuah perusahaan, di mana integrasi antara kedua aspek ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian biaya yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memiliki sistem manajemen produksi dan akuntansi biaya yang efisien adalah kunci keberhasilan. Cost accounting atau akuntansi biaya berperan penting dalam menghitung, menganalisis, dan mengendalikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Dengan adanya pengelolaan biaya yang efisien, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap tahap produksi dapat dijalankan secara optimal dengan biaya yang paling efektif. Adapun penerapan cost accounting yang baik akan memberikan perusahaan gambaran yang jelas mengenai struktur biaya dari setiap produk yang dihasilkan. Hal ini sangat penting tentunya dalam menentukan harga jual, menghitung margin keuntungan, serta memahami titik impas produksi dengan informasi tersebut. Manajemen produksi dapat menyesuaikan proses produksinya untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bersaing secara lebih efektif di pasar baik dalam harga maupun kualitas produk. Dalam dunia bisnis modern, biaya tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi juga sebagai bagian dari strategi manajemen yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi. Biaya akan membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran, mengelola pengeluaran, dan mengambil keputusan strategis yang dapat meningkatkan profitabilitas serta efisiensi produksi. Dalam cost accounting, yang pertama adalah menentukan perhitungan biaya produksi dengan tepat, di mana untuk menentukan harga pokok biaya barang, harga jual barang yang telah jadi, dan jumlah laba yang akan didapat untuk perusahaan. Yang kedua, melalui perlakuan akuntansi, di mana perusahaan dapat mengendalikan biaya proses produksi agar memenuhi standar yang dipersyaratkan. Karena jika tidak sesuai, maka margin keuntungan perusahaan akan menurun. Yang ketiga yaitu fungsi accounting. Fungsi accounting yang pertama adalah untuk menentukan harga pokok, untuk perencanaan dan pengendalian biaya, penentuan laba jangka pendek, dan dasar penentuan penerimaan atau penerimaan yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi di sini bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh proses produksi, mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengoptimalan aliran kerja untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen produksi. Manfaat manajemen produksi yang pertama ada efisiensi biaya, di mana ketika kita menerapkan teknik produksi yang optimal, maka perusahaan dapat mengurangi pemborosan bahan baku dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas produk. Yang ketiga ada daya saing lebih tinggi serta keberlanjutan dan inovasi. Untuk materi kelompok 2 yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Konsep biaya dalam akuntansi merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional suatu perusahaan. Biaya pada dasarnya adalah seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan dalam proses produksi maupun kegiatan operasional lainnya. Tujuan dan fungsi biaya dalam akuntansi manajemen yaitu
untuk memaksimalkan nilai ekonomi perusahaan melalui optimalisasi sumber daya, di mana setiap pengorbanan itu diukur tidak hanya dari segi moneter saat ini, tetapi juga potensi return on investment di masa depan. Namun secara spesifik tujuan biaya ini mencakup penyediaan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasional, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan perilaku biaya. Klasifikasi biaya merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu dengan tujuan untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Tanpa adanya klasifikasi biaya, manajemen akan kesulitan dalam memahami struktur biaya yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan perilaku biaya merupakan pola perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan tingkat aktivitas atau volume produksi, di mana pemahaman mengenai perilaku biaya sangat penting karena dapat membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan biaya. Nah, untuk peran sistem informasi biaya dalam pengambilan keputusan, di mana sistem informasi biaya ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Informasi biaya yang dihasilkan juga ini itu digunakan sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan perusahaan. Salah satu peran utamanya adalah dalam penentuan harga jual produk. Dengan mengetahui harga pokok produksi, perusahaan dapat menetapkan harga yang sesuai agar tidak mengalami kerugian. Ke materi kelompok 3 yang dimana judulnya yaitu Cost Behavior Analysis. Cost Behavior Analysis atau analisis perilaku biaya adalah suatu proses untuk memahami dan mengidentifikasi bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas bisnis seperti volume produksi, penjualan, atau penggunaan sumber daya. Pun jenis-jenis dari perilaku biaya yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, di sini biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume aktivitas dalam batas tertentu seperti sewa gedung, gaji manajer, dan juga asuransi. Yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya variabel ini berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja langsung, biaya listrik produksi, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu biaya semi variabel, di mana biaya ini itu memiliki unsur tetap dan variabel. Contohnya seperti tagihan listrik dan biaya telepon. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Yang pertama ada volume produksi dan penjualan, terus efisiensi operasional, teknologi yang digunakan, kebijakan manajemen, dan juga kondisi ekonomi. Namun selain dari faktor-faktor umum seperti volume produksi dan efisiensi, juga terdapat beberapa faktor lain yang tentunya mempengaruhi perilaku biaya, yaitu seperti kapasitas produksi, skala ekonomi, perubahan harga input, tingkat otomatisasi, kebijakan perusahaan, kurva pembelanjaan, waktu atau periode produksi, kompleksitas produk, serta lokasi operasional. Sistem biaya adalah serangkaian prosedur, teknik, dan kebijakan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi biaya yang terkait dengan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis dari sistem biaya yang pertama yaitu sistem biaya berdasarkan job order, di mana di sini digunakan untuk memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus. Biaya dikumpulkan secara terpisah untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua yaitu sistem biaya proses, di mana sistem biaya proses ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan seragam seperti industri makanan dan minuman. Terus ada lagi yang ketiga ini adalah sistem biaya berdasarkan aktivitas. Metode ini lebih canggih yang mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan biaya dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas tersebut. Terus yang keempat yaitu sistem biaya standar, di mana metode ini itu menetapkan biaya yang diharapkan terlebih dahulu dan membandingkannya dengan biaya aktual. Varians antara biaya standar dan aktual dianalisis untuk menilai kinerja biaya. Pembahasan selanjutnya yaitu akumulasi biaya. Akumulasi biaya ini adalah proses pengumpulan semua biaya yang terjadi dalam fase produk,
selama suatu periode. Proses ini mencakup beberapa langkah penting yang memungkinkan manajer untuk memahami biaya yang terlibat dalam produksi. Pentingnya biaya itu memiliki dampak signifikan dalam manajemen perusahaan. Beberapa alasan mengapa keduanya penting itu karena dapat membantu kita dalam proses mengambil keputusan yang tepat, terus membantu juga dalam perencanaan dan pengendalian, serta analisis profitabilitas, dan yang terakhir tanggung jawab seorang manajer. Materi selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5 yang berjudul Job Order Costing. Job Order Costing atau penetapan biaya pesanan adalah sistem pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi atas dasar pesanan. Setiap pesanan dianggap sebagai satuan akuntansi tersendiri sehingga biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dicatat secara spesifik untuk pesanan tersebut. Tujuannya supaya dapat menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan baik secara total maupun per unit. Adapun langkah-langkah perhitungan harga pokok pesanan, yang pertama adalah kita terlebih dahulu nih untuk mencatat biaya bahan baku langsung. Terus yang kedua, mencatat biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, kita mengalokasikan biaya overhead pabrik. Yang keempat, perhitungan harga pokok pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok per unitnya. Pun karakteristik job order costing, yang pertama itu ada produk dibuat berdasarkan pesanan khusus. Yang kedua, biaya dikumpulkan per pesanan. Yang ketiga, mengidentifikasi pesanan-pesanan unik. Yang keempat, overhead dialokasikan dengan tarif tertentu. Untuk materi dari kelompok 6 yang yaitu proses costing. Proses costing merupakan salah satu metode dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk menentukan harga pokok produksi dengan cara mengumpulkan dan mengalokasikan biaya berdasarkan tahapan proses produksi dalam periode tertentu. Metode ini umumnya diterapkan pada perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk secara massal, berulang, dan memiliki karakteristik yang seragam. Adapun karakteristik utama dari metode proses costing ini dijelaskan. Yang pertama, produksi dilakukan secara terus-menerus. Artinya proses produksi itu berlangsung tanpa henti dan jangka waktu tertentu sehingga output yang dihasilkan bersifat stabil dan juga konsisten. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen. Di setiap unit produk memiliki bentuk, ukuran, dan kualitas yang relatif sama sehingga tidak diperlukan pembedaan biaya antar unit. Yang ketiga yaitu biaya dikumpulkan berdasarkan departemen atau proses. Nah, setiap bagian produksi itu menjadi pusat biaya atau cost center yang mencatat mengendalikan pengeluaran selama proses berlangsung. Yang keempat yaitu penggunaan konsep unit equivalent, di mana konsep ini itu digunakan untuk menghitung unit dalam proses yang belum selesai dengan cara mengonversinya menjadi unit setara yang telah selesai secara proporsional. Yang kelima yaitu perhitungan biaya dilakukan secara periodik. Biasanya perusahaan itu menghitung biaya produksi dalam periode tertentu seperti bulanan, sehingga itu memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan evaluasi kinerja produksi. Proses costing itu berfokus pada akumulasi biaya dalam setiap departemen atau tahapan proses produksi. Dan adapun tahapannya itu yang pertama pengumpulan biaya produksi, yang kedua pengelompokan unit produksi, yang ketiga perhitungan unit ekuivalen, yang keempat perhitungan biaya per unit ekuivalen, yang kelima pengalokasian biaya ke produk selesai dan produk dalam proses. Adapun kelebihan dan kelemahan proses costing itu dimana metode proses costing ini memiliki peran penting tentunya dalam sistem akuntansi biaya khususnya pada perusahaan yang beroperasi dengan pola produksi massal dan berkelanjutan. Namun seperti metode lainnya, proses costing juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipahami secara komprehensif, terutama jika dibandingkan dengan metode job order costing. Dan perbandingan ini itu tentunya menjadi penting agar perusahaan itu dapat memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik
produksinya. Adapun kelebihan dari proses costing itu sendiri yaitu di mana kemudahan dalam penerapan dan pencatatan biaya. Yang kedua, efisiensi dalam perhitungan biaya per unit. Yang ketiga, pengendalian biaya per departemen. Keempat, produksi massal dengan produk homogen. Yang kelima, perencanaan dan penganggaran biaya. Yang keenam, pengambilan keputusan strategis. Namun di balik kelebihan itu tentunya teman-teman pasti ada kelemahannya. Di mana kelemahan proses costing ini yaitu kurangnya akurasi dalam kondisi produksi yang tidak homogen. Yang selanjutnya tidak cocok untuk produksi berdasarkan pesanan khusus, penentuan tingkat penyusunan produk dalam proses, kurangnya transparansi biaya per unit, ketergantungan pada sistem pencatatan yang konsisten dan disiplin. Kita memasuki kelompok terakhir yaitu kelompok 7, di mana kelompok 7 ini berjudul Joint Product and By Product. Produk atau produk gabungan ini adalah dua atau lebih produk yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang relatif setara. Nah, produk-produk tersebut itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain sampai mencapai satu titik tertentu dalam proses produksi yang disebut sebagai split of point. By product atau produk sampingan itu adalah produk yang dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi tetapi memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih rendah dibandingkan produk utama. Nah, produk sampingan ini biasanya bukan merupakan tujuan utama dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, namun tetap dapat memberikan tambahan pendapatan seperti itu. Kalau contoh dari joint product itu seperti industri minyak bumi yang dimana menghasilkan bensin, solar, minyak tanah, dan aspal. Terus kalau contoh selanjutnya ada industri pengolahan susu yang dimana menghasilkan keju, mentega, dan krim. Serta contoh lainnya mungkin seperti industri pengolahan daging dimana dapat menghasilkan daging, kulit, dan juga lemak. Nah, kalau untuk contoh dari by product itu seperti dedak dan sekam pada industri penggilingan padi, terus serbuk kayu dan potongan kayu kecil yang diolah pada industri pengolahan kayu, atau ampas tebu dan tetes tebu pada industri pengolahan gula ataupun contoh lainnya seperti kayak cangkang dan serat di mana itu terdapat pada industri kelapa sawit. Dari karakteristik joint product itu dia dihasilkan secara bersamaan, terus menggunakan bahan baku yang sama, nilai ekonomisnya juga relatif sama, tidak dapat dipisahkan sebelum split of point. Terus ada lagi selain itu yaitu tidak dapat dipisahkan sebelum split of point, terus memerlukan alokasi biaya bersama. Adapun kalau dari karakteristik by product itu sendiri ya, yang pertama ada nilai jual lebih rendah, terus merupakan hasil tambahan, bukan tujuan utama produksinya awalnya, terus dapat dijual atau diproses lebih lanjut. Dan yang terakhir yaitu biaya produksinya juga pastinya relatif lebih kecil. Adapun penerapan joint product dan by product dalam perusahaan itu seperti yang terjadi di industri minyak bumi, di mana industri minyak bumi ini merupakan contoh klasik dari joint product. Dan dalam proses penyulingannya, minyak mentah itu dihasilkan berbagai produk secara bersamaan seperti bensin, premium dan pertamax, solar, minyak tanah, aftur, minyak pelumas, residu, dan juga aspal. Nah, semua produk ini tuh dihasilkan dari satu proses distilasi yang sama dan memiliki nilai ekonomis yang signifikan. Nah, alokasi biaya bersama dalam industri ini umumnya menggunakan metode nilai jual relatif atau metode NRV, mengingat masing-masing produk memiliki nilai jual yang berbeda-beda dan sebagian produk memerlukan pemrosesan lebih lanjut sebelum siap dipasarkan. Oke, baik, itu dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.